Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cornelistia Irawan dengan NIM G002142 dari kelompok B9. Di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai laporan anatomi blok 1.3. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya kepada Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. A. Jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan C. Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Baik, langsung saja kita mulai. Lapisan dinding abdomen itu dibagi menjadi dua, ada yang anterior dan juga ada yang posterior. Nah, untuk yang anterior itu terdiri dari kulit, lalu ada juga fascia superficialis atau jaringan seputan abdomen. Jadi, fascia superficialis ini itu ada yang superior dari umbilikus dan juga ada yang inferior dari umbilikus. Untuk yang superior dari umbilikus itu hanya terdiri dari jaringan seputan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Sedangkan untuk yang inferior dari umbilikus itu diperkuat oleh banyak serat kolagen dan juga serat elastis sehingga memiliki dua lapisan, yaitu fascia Camper dan juga fascia scarpa. Nah, fascia Camper ini lapisan lemak superficial. Jadi, fascia Camper ini memiliki ketebalan yang berbeda-beda dan merupakan situs utama penyimpanan lemak. Sedangkan untuk yang fascia scarpa itu adalah lapisan membranosa dalam dari jaringan seputan. Fascia scarpa ini itu memiliki sedikit atau bahkan tidak punya sama sekali lemak. Selanjutnya ada fascia profunda, itu adalah lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di dalam fascia scarpa. Lalu ada musculi et aponeurosis. Nah, musculi et aponeurosis ini itu terbagi menjadi dua. Ada yang flat muscle atau otot pipih, ada juga yang vertical muscle atau otot yang vertikal. Untuk yang flat muscle sendiri ada tiga, ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus obliquus internus abdominis, dan ada musculus transversus abdominis. Yang vertikal itu ada dua, yaitu ada musculus rectus abdominis dan ada musculus pyramidalis. Di sini ini adalah otot yang musculus transversus abdominis yang ini. Lalu di sebelah sini ada yang obliquus internus abdominis dan di sini ada yang obliquus externus abdominis. Lalu ini yang rectus abdominis. Oke. Selanjutnya ada fascia transversalis. Jadi fascia transversalis ini tuh adalah lapisan lanjutan dari fascia profunda yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Nah, fascia transversalis ini itu nantinya akan menyatu dengan fascia yang menutupi otot-otot pada regio di atas tulang pelvis dan cavitas pelvis yang disebut dengan fascia parietal pelvis atau fascia endopelvis. Baik, selanjutnya ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Nah, fascia extraperitonealis ini itu terletak lebih dalam daripada fascia transversalis. Fascia ini itu memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini itu ada dua, yang ke arah anterior dan juga ke arah posterior. Untuk yang ke arah anterior itu disebut preperitoneale dan yang ke arah posterior itu adalah retroperitoneale. Lalu yang terakhir ada peritoneum parietal. Selanjutnya kita akan membahas untuk yang posterior. Jadi untuk yang posterior sendiri juga sama, ada kulit, lalu ada fascia superficialis dorsi, ada musculus. Musculus di sini ada 4 lapisan. Yang pertama itu ada musculus latissimus dorsi, itu di sini. Lalu lapisan kedua dan ketiga ini sama, ada musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Lalu untuk lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus
iliosoas, dan ada juga musculus transversus abdominis. Lalu ada fascia extraperitonealis, jaringan lemak dan juga ada peritoneum parietal. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai muskulus apa saja yang ada di dalam abdomen. Jadi muskulus yang ada di abdomen seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada musculus obliquus externus et internus abdominis, ada musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, musculus latissimus dorsi, musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus quadratus lumborum, dan juga musculus iliopsoas. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan. Jadi alat penggantung peritonei atau mesentery itu adalah lipatan peritoneum yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantungnya. Contohnya ada kolon itu mesokolon, lalu intestinum tenue itu mesenterium, dan appendix itu mesoappendix atau mesenteriolum. Oke, ini untuk gambarnya. Jadi untuk mesenterium itu adalah lipatan ganda peritoneum yang luas yang menghubungkan jejunum dan juga ileum dengan dinding posterior abdomen. Nah, ada dua jenis mesokolon transversum, itu menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen, dan yang kedua adalah mesokolon sigmoideum, itu melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen, bentuknya seperti huruf V yang terbalik. Lalu ada omentum, itu lipatan peritoneum yang membentang dari gaster dan proximal duodenum ke organ sekitarnya. Omentum ini tuh ada dua jenis, ada yang majus dan ada yang minus. Untuk yang majus itu berasal dari mesenterium dorsalis yang melekat pada curvatura major gaster dan duodenum pars superior. Sedangkan memiliki 4 struktur yang menyusunnya, ada ligamentum gastrolienalis, ligamentum gastrocolica, ligamentum gastroprenica, dan juga ada ligamentum splenorenalis. Sedangkan untuk yang minus itu asalnya dari mesenterium ventralis, ini melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju ke fascia inferior dari hepar. Ada dua struktur yang menyusun, yaitu ligamentum hepatogastricum, ini ada di bagian medial, dan ada ligamen hepatoduodenale, ini ada di lateral. Selanjutnya ada ligamentum peritonei, ini adalah lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ yang lainnya atau dengan dinding posterior dari abdomen. Yang pertama ada organ hepar, ini tuh pada dinding abdomennya itu dilekatkan oleh ligamentum dari falciform. Lalu ada duodenum, itu dilekatkan oleh ligamentum hepatoduodenal. Lalu untuk gaster dilekatkan oleh ligamentum hepatogastricum. Untuk organ yang gaster itu tuh dilekatkan ke diafragma oleh ligamentum gastroprenica, lalu dilekatkan kepada organ lien dengan ligamentum gastrosplenica, dan dilekatkan kepada kolon transversum oleh ligamentum gastrocolica. Oke, selanjutnya kita akan membahas kesalahan nomor 2. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja mulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir pada ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai ke lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Baik, kita akan membahas mengenai traktus digestivus superior. Yang pertama ada cavitas oris. Jadi di sini ada beberapa batas-batasnya. Untuk batas anteriornya itu ada rima oris atau fissur oris. Lalu untuk posteriornya ada isthmus faecium atau oropharyngeum.
Lalu untuk superiornya ada palatum durum dan palatum mole atau velum palatum. Lalu untuk inferiornya ada diafragma oris dan lateralnya ada corpus adiposum G. Processus alveolaris mandibula et maxilla. Oke, jadi ini untuk gambarnya kavitas oris. Di sini ada hard palate atau palatum durum. Lalu ini di sini ada palatin tonsil. Lalu di belakang sini ada dinding posterior dari oral faring. Lihat di sini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai orofaring. Jadi orofaring ini itu membentang setinggi vertebra cervicalis 2 sampai 3. Nah, orofaring ini itu berhubungan dengan kavitas oris melalui isthmus faecium. Orofaring sendiri itu berada di sebelah sini. Setinggi C2 sampai C3. Saja kita akan bahas mengenai esofagus. Jadi esofagus ini memiliki 3 pars. Itu ada pars cervicalis ini di VC6 sampai VTH1, ada thoracalis itu di VTH1 sampai VTH10, ada abdominalis itu dari VTH10 sampai VTH11. Esofagus sendiri itu memiliki 3 penyempitan. Yang pertama ada angustia superior itu di VC6, ada di sebelah sini. Ini di antara musculus cricopharyngeus dan cricoid cartilago. Selanjutnya ada angustia media, ini di VT4 atau 5 di sebelah sini. Ini itu tempatnya di persilangan arcus aorta dan bronchus primarius dexter. Lalu yang terakhir ada angustia inferior, ini tepatnya di VT10. Ini di sebelah sini. Ini itu saat melalui hiatus oesophagus. Selanjutnya ada gaster atau lambung. Jadi di bagian sini, ini adalah gaster ya, ini lambung. Di bagian sini itu ada namanya fundus. Di sini ada pars cardiaca. Di sini sebesar ini, yang paling lebar ini, paling luas adalah corpus gaster atau body gaster. Lalu di sini ada canalis pyloricus. Di sini ada pars pylorica. Yang ini adalah antrum pyloricum. Dan di sebelah sini ada incisura angularis. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sphincter. Jadi, sphincter ini yang pertama ada lower esophageal sphincter atau LES. Ini itu bertugas untuk menjaga makanan agar tidak naik kembali ke kerongkongan dari lambung. Nah, LES itu di mana? Tempatnya ada di sebelah sini. Ini tempat LES. Ketika makan terlalu cepat dengan porsi yang banyak itu, lower esophageal sphincter ini bisa saja tertekan, yang selanjutnya menyebabkan adanya reflux asam atau biasa dikenal dengan GERD. Karena tekanan yang berlebih yang ada pada lambung bisa memaksa LES untuk terbuka lebih sering atau lebih lama dari yang seharusnya. Lalu selanjutnya ada sphincter pylorus, ini memiliki peran untuk mengontrol aliran makanan dari lambung ke usus kecil. Jadi saat makan terlalu cepat, sphincter pylorus ini itu tidak bisa menahan makanan dengan baik. Untuk gerakannya sendiri adalah gerakan peristaltik. Jadi setelah makanan masuk kerongkongan, peristaltik itu bekerja lebih cepat. Namun, ketika makannya terlalu rakus atau makanan yang masuk terlalu banyak dengan waktu yang cepat, proses ini tuh menjadi kurang efisien. Di lambung sendiri, makanan yang dikonsumsi dalam jumlah banyak itu menyebabkan lambung mengembang dan merangsang sekresi asam lambung yang lebih banyak. Konsumsi makanan yang berlebih itu dapat menyebabkan lambung kesulitan untuk mencerna makanan secara optimal. Oke, baik. Selanjutnya, soal terakhir.
Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. A. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. B. Jelaskan struktur bangunan di kolon. Dan C. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai perbedaan dari jejunum dan ileum. Untuk letaknya sendiri, jejunum itu terletak di regio umbilicalis. Lalu untuk ileum itu berada di kanan bawah dari cavum abdomen pelvis. Warnanya untuk jejunum itu berwarna merah gelap, sedangkan untuk ileum itu warnanya pink muda atau lebih cerah. Untuk diameternya sendiri, jejunum sedikit lebih luas atau lebih besar daripada ileum. Untuk dindingnya atau outer polosnya, jejunum itu tebal, sedangkan ileum itu tipis. Vaskularisasinya di jejunum itu lebih banyak daripada di ileum. Lalu fasa rektanya jejunum lebih panjang, sedangkan ileum lebih pendek. Arkadesnya itu untuk jejunum lebih sedikit, hanya 1-2 tingkat, sedangkan untuk ileum itu bersusun dan lebih kompleks. Untuk lemak mesenterinya itu pada jejunum sedikit, pada ileum lebih banyak. Untuk plica circularisnya, jejunum itu lebih besar, tinggi, dan rapat, sedangkan untuk ileum itu sedikit dan juga jarang, dan tidak ada di bagian distal. Lalu untuk plak peyerinya, jejunum memiliki beberapa plak peyeri, sedangkan ileum itu lebih banyak atau lebih banyak. Saja kita akan bahas mengenai bangunan yang ada di kolon. Jadi di kolon di sini ada transverse kolon di bagian sini, lalu ada ascending kolon, ada descending kolon, dan juga ada sigmoid kolon. Ini ya, jadi ascending kolon itu segini, di sebelah sini, lalu transverse itu di sebelah sini, descending itu di sini, dan sigmoid di sini. Baik, untuk ascendensinya ini membentang ke atas dari sekum ini ke atas ke permukaan inferior lobus hepatis dexter, lalu membelok ke kiri membentuk flexura coli dextra ini. Lalu selanjutnya itu adalah transversum, ini berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura coli dextra yang di sini tadi sampai ke flexura coli sinistra di sini. Lalu untuk descendensinya ini terletak di kuadran kiri atas dan bawah, berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Lalu yang terakhir ada kolon sigmoideum, ini bagian yang paling sempit dari kolon yang ada di fossa iliaca sinistra. Letaknya intraperitoneal dengan penggantungan yang lebar disebut mesokolon sigmoideum. Nah, untuk sigmoid ini itu berada di sebelah sini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai saluran pengeluaran feses. Nah, ini tadi untuk kolonnya ya. Di sini ascending kolon, transversum kolon, terus descendens, lalu ada sigmoid. Untuk saluran pengeluaran fesesnya itu ada di sebelah sini, yaitu ada rektum, dan juga ada anal kanal atau kanalis analis. Nah, rektum ini itu sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinanalis atau flexura anorektal. Itu di sisi luarnya. Nah, untuk di sisi dalamnya terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plicae transversalis recti atau Houston. Di bawah lipatan ini itu rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Nah, zona transisi dari rektum ke kanalis analis ini ditandai oleh adanya linea anorectalis. Untuk yang kanalis analis ini tuh letaknya ada di bawah diafragma pelvis yang berakhir di anus. Dibagi menjadi beberapa segmen. Ada zona columnaris, ini terdiri dari lipatan longitudinal columna rectalis, lalu ada pecten analis, ini terdapat valvula analis, lalu ada zona
Kutanea ini kulit eksternal yang dibatasi tidak konsisten oleh linea anokutanea dan ada zona hemorrhoidal. Ini tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemorrhoid. Ini ada dua, ada yang internal dan eksternal. Untuk yang internal ini terjadinya di atas linea pectinate. Untuk yang eksternal sendiri di bawah linea pectinate. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.